Amerika Serikat agar tidak lagi memasok peralatan militer ke Ukraina atau akan menerima konsekuensi yang tak terduga. Demikian rangkuman berita terkini wartakotalive.com bersumber dari dailymail.co.uk pagi ini, di mana respon kapal induk tenggelam, Rusia siap gunakan nuklir. Presenter Rusia One, Olga Skabeyeva, yang berpegang pada garis resmi Kremlin, menyebut bahwa kapal perang itu mengalami kebakaran. Dia menyebut telah terjadi Perang Dunia III dan menyebut bahwa Rusia pasti bisa melawan NATO. Olga Skabeyeva bergabung dengan para pakar yang mencap tenggelamnya Moskwa sebagai penyebab mutlak perang 100%. Para pakar juga mengatakan tidak ada yang perlu difikirkan. Harus ada tanggapan dan mereka tampaknya menyarankan Putin untuk menggunakan senjata nuklir untuk ibu kota Kiev sehingga Rusia bisa mengebom mereka sekali dan hanya itu. Sebuah acara TV negara Rusia yang terpisah, Vremya Polkazet, dari tadi malam juga mengklaim bahwa Barat memasok miliaran senjata ke Ukraina dan bahwa pada penawaran pemasok, Kiev membawa lebih banyak dari provokasi berdarah mengerikan sama sekali tak terpikirkan. Pembawa acara Alicia Loseva mengatakan kepada pemirsa bahwa Barat percaya bahwa Rusia adalah negara yang bahkan tidak layak berada di peta dunia. Alicia Loseva juga menyebut bahwa Barat menganggap semua orang Rusia harus dimusnahkan begitu saja dari muka bumi. Pernyataan disampaikan beberapa jam setelah kapal induk Moskwa telah tenggelam. Ia juga mengatakan Ukraina senang melihat pasukan Moskow di negara mereka melambaikan 3 warna Rusia dan memperlakukan mereka seperti pembebas nyata di Kharkiv dan mengklaim bahwa Kiev yang melakukan genosida. Saluran satu yang dikelola negara sejak terpisah membuat komentar oleh komentator militer Dmitry Dordensko yang mengklaim Barat telah lama mempersiapkan perang dan bahwa Rusia menghadapi perang multi-level skala penuh melawan Barat kolektif. Kapal induk Moskwa juga tenggelam saat ditarik ke pelabuhan kemarin setelah mengalami kerusakan parah terkena rudal Ukraina. Kiev mengatakan kapal itu dihantam dengan rudal jelajah Neptunus yang ditembakkan oleh baterai pantai yang menghantam sisi pelabuhan kapal menyebabkan miringnya. Sumber militer Rusia juga mengakui kapal telah miring ke samping dan terbakar setelah ledakan, sementara sumber intelijen AS mengatakan kapal mengalami ledakan besar yang membuatnya rusak berat sebelum tenggelam. Selain memberikan kemenangan propaganda kepada Ukraina, tenggelamnya Moskow juga memiliki implikasi praktis bagi Rusia. Sebagai unggulan, kapal itu kemungkinan ditugaskan untuk mengkoordinasikan pergerakan kapal lain di Laut Hitam yang dapat menyebabkan kebingungan lebih lanjut di antara struktur komando Rusia yang sudah tegang. Perannya juga memberikan perlindungan bagi kapal-kapal Rusia lain yang menggunakan rudal anti-udaranya saat mereka meluncurkan serangan rudal jelajah terhadap kota-kota dan lokasi militer. Kehilangannya akan membuat mereka lebih rentan terhadap serangan Ukraina, termasuk oleh jet cepat atau drone. Kementerian Pertahanan Rusia hari ini berjanji untuk meningkatkan serangan rudal di ibu kota Ukraina sebagai tanggapan atas dugaan agresi Ukraina di wilayah Rusia. Ancaman serangan intensif di Kiev datang setelah pihak berwenang Rusia menuduh Ukraina melukai 7 orang dan merusak sekitar 100 bangunan tempat tinggal dengan serangan udara Bryansk, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Pihak berwenang di wilayah perbatasan lain Rusia juga melaporkan penembakan Ukraina kemarin. Jumlah dan skala serangan rudal terhadap objek di Kiev akan ditingkatkan sebagai tanggapan terhadap rezim nasionalis Kiev yang melakukan serangan teroris atau pengalihan di wilayah Rusia, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Sebuah pemboman baru dapat mengembalikan penduduk Kiev ke raungan sirine serangan udara yang terdengar selama berhari-hari awal invasi Rusia dan ke malam-malam menakutkan yang berlindung ke stasiun kereta bawah tanah. Ibu kota juga menunjukkan tanda-tanda tentatif kehidupan para pra-perang setelah pasukan Rusia gagal merebut kota dan mundur untuk berkonsentrasi di timur Ukraina, meninggalkan bukti kemungkinan kejahatan perang. Secara terpisah, Rusia juga mengatakan kepada AS untuk berhenti mengirim senjata ke Ukraina, memperingatkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi jika terus dilakukan. Peringatan itu disampaikan dalam bentuk nota diplomatik resmi yang dilihat oleh Washington Post. Dikatakan bahwa pengiriman senjata paling sensitif Amerika dan NATO menambah bahan bakar ke konflik yang sekarang mendekati bulan kedua. Catatan 2 halaman itu dikirimkan setelah Biden menyetujui pengiriman baru bantuan militer senilai 800 juta dolar ke Ukraina, termasuk artileri berat dan peluru, helikopter dan pengangkut personel lapis baja. Apa yang Rusia katakan kepada kami secara pribadi adalah persis apa yang telah kami katakan kepada dunia secara terbuka, bahwa sejumlah besar bantuan yang telah kami berikan kepada mitra Ukraina kami terbukti sangat efektif. Lebih dari 450 personel Angkatan Laut Rusia yang berada di atas Moskwa hari ini dikhawatirkan tewas setelah Ilya Ponomarev, seorang politisi yang diasingkan dari Rusia karena menentang pencaplokan kimia oleh Putin pada 2014, mengatakan hanya 58 dari 510 awak yang telah dilaporkan. Angkatan tersebut meski belum dikonfirmasi, konsisten dengan kerugian yang diderita kapal perang yang meledak. Selama kekalahan terkenal
Angkatan Laut Rusia di pertempuran Tsunima melawan Jepang. Sebuah ledakan di kapal Borodino sedikit lebih kecil dari Moskva menyebabkan semua kecuali 1 dari 855 awaknya tewas. Rusia juga mengklaim semua pelaut Moskva berhasil dievakuasi, tetapi video yang diambil di Sevastopol semalam menunjukkan lusinan mobil yang konon milik para pelaut masih diparkir di pelabuhan. Penunjukan pemiliknya juga belum kembali untuk mengambilnya, dan di tempat lain hari ini rumor mulai beredar di media Ukraina bahwa Laksamana Igor Osipov, Komandan Armada Laut Hitam Rusia yang dipimpin Moskow, telah ditangkap dalam apa yang menjadi yang terbaru dalam serangkaian penahanan terkait dengan invasi Ceroboh. Sementara itu pagi ini, terungkap bahwa Moskow telah kehilangan agen intelijen militer GRU yang terbang tinggi di Ukraina dalam pukulan terbaru terhadap layanan mata-mata elit Kremlin. Kapten Alexei Bogomolov dari Resimen Terpisah ke-25 Pasukan Khusus GRU dilaporkan tewas dalam aksi. Pemakamannya akan diadakan besok di wilayah Tambov. Ia juga mengikuti kematian agen GRU berusia 31 tahun, Kapten Alexei Glushkak, yang pertengahan Maret, serta Letnan Senior Antov Volkov, Kapten Konstantin Drushkov, dan juga operator GRU Islam Abduragimov, dan juga Syamil Aselderov. Sejak terpisah, sebuah video yang muncul minggu lalu menunjukkan beberapa kuburan perwira pasukan khusus intelijen militer GRU yang baru saja terbunuh. Mereka berasal dari Ordo Terpisah ke-10 dan Brigade Tujuan Khusus di Zhukov. GRU dipandang sebagai layanan Rusia yang paling rahasia dan hingga saat ini paling efektif. Inggris juga mengatakan regu pembunuh GRU berada di balik peracunan dengan Novikov dari Sergei Skripal yang telah membelot ke Inggris dan putrinya Yulia pada 2018. Dalam perang dingin, seorang agen GRU di bawah perlindungan diplomatik London, Kapten Yevgeny Ivanov, memicu jatuhnya pemerintah Tory setelah dia merayu Christine Keller, kekasih Menteri Perang Inggris John Profumo.